Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida dengan NIM 210407212 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Rosidiyah Halidiyah Amuntai semester 5 ingin menampilkan video praktek mengajar dengan mata pelajaran fikih tema zakat dalam Islam fase E kelas 10 MA Madrasah Aliyah. Selamat menonton ya guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik Bu, gimana Bu? Alhamdulillah baik. Udah makan lah? Belum. Udah Bu. Belum nih, kenapa nih kita makan? Yang sempat Bu, terburu-buru. Dan kali ya kayak itu mau makan dulu. Sebelum mulai pelajaran, ketua kelas memimpin doa ya. Jadi hari ini kita lanjutkan pelajaran selanjutnya tentang zakat. Apa itu zakat? Kalian tahu nggak zakat itu apa? Zakat itu yang pasti kita mau barang itu dulu. Ya, membayar zakat sebelum hari raya. Sopan penjelasannya. Jadi kata zakat ditinjau dari sisi bahasa Arab memiliki beberapa makna, di antaranya berubah, berkah, kebaikan, menyembuhkan dan memuji. Sedangkan dalam istilah fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu, yaitu mustahikin. Zakat dijadikan nama untuk harta yang diserahkan tersebut karena harta yang dizakati akan berkembang sebab berkah membayar zakat dan orang yang menerima. Next, selanjutnya ada beberapa macam zakat ya. Kira-kira ada berapa macam zakatnya? Dua. Apa aja tuh? Zakat fitrah ada zakat malu. Ya, betul. Next. Nah, jadi yang pertama itu ada zakat fitrah. Dimana zakat fitrah menurut istilah masyarakat adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi sebagian atau keseluruhan Ramadan dan dari Syawal yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang ditentukan oleh syariat. Jadi zakat fitrah ini kita keluarkan sebelum atau sebelum hari raya itu kita wajib untuk membayar zakat. Terus yang kedua ada zakat mal. Jadi secara umum zakat mal ini ada dalam jenis harta, yaitu emas, perak, pertanian, bahan makanan pokok, kurma, anggur, unta, sapi, dan kambing. Jadi maksud zakat mal ini secara umumnya bisa kita zakatkan seperti bahan makanan pokok, kurma, anggur, sapi, binatang, dan lainnya. Nah, next. 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Kira-kira kemudian pula ada dalam golongan tersebut tuh? Belum Bu. Itu ya, yang miskin, ya. Adakah kalian tahu? Baru saya Bu. Vanessa, selanjutnya saja ya. Nah, yang pertama itu fakir ialah orang yang tidak memiliki harta
atau penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi pakai ini termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat. Terus, next yang kedua, miskin. Jadi miskin itu hampir sama dengan fakir. Namun miskin orang yang mempunyai penghasilan. Kalau fakir itu orang yang tidak mempunyai penghasilan dan tidak mempunyai harta. Nah, jadi ini termasuk orang yang berhak menerima zakat. Next, selanjutnya yang ketiga itu adalah orang yang bukan Islam atau Islam atau orang yang baru masuk Islam itu orang yang berhak untuk menerima zakat. Nah, next selanjutnya itu adalah zakat yang bertugas untuk memenuhi atau mengumpulkan pendidikan zakat. Nah, misalnya di setiap daerah berarti pasti adalah setiap malam hari raya kita berzakat kita. Kita kan biasanya keluarga loh. Nah, jadi habis mengumpulkan itu dibagikan oleh para warga lagi. Itu biasanya di kampung luar, di kampung kerja kayak gitu kan. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu garing. Garing itu orang yang berhutang karena kepentingan yang maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Nah, garing ini termasuk orang yang berhak juga untuk menerima zakat karena dia berhutang untuk kepentingan yang bukan untuk maksiat. Nah, kalau yang penilaian yang ada lain-lain itu poin-poinnya ada berapa? Nah, jadi next lanjut. Nomor 6. Yang ke-6 yaitu hamba sahaya atau juga orang yang berpenyakit pekerjaan orang yang zakat. Jadi ini termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat juga. Next, selanjutnya nomor 7 yaitu ada fisabilillah, orang yang sedang berjuang di dalam Allah seperti berdakwah atau berjihad. Nah, jadi fisabilillah ini orang yang berjuang di dalam Allah seperti berdakwah atau berjihad. Sebelumnya mungkin kafir berjihad itu apa? Berjuang di jalan Allah untuk Islam. Ya, betul sekali. Jadi fisabilillah orang yang masuk berhak untuk menerima zakat. Next, selanjutnya yang terakhir itu ada yang sabil, juga orang musafir atau orang yang sedang berpergian jarak jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Nah, jadi pelajar atau orang yang sedang di tanah perantauan itu termasuk juga orang yang berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya terima kasih. Jadi silakan. Ada lain yang ditanyakan? Bu. Jadi kandungan yang misalkan orang tua pada mau, bagaimana jika hukumnya seorang tidak mampu tidak membayar zakat itu kayak apa, Bu? Baik, pertanyaan dari Riri tadi, bagaimana hukumnya jika seseorang tidak membayar zakat? Dalam Islam, zakat adalah salah satu dari rukun Islam dan merupakan kewajiban setiap seorang Muslim untuk membayar zakat bagi yang mampu. Nah, misal jika seseorang itu mampu, niat dan membayar zakat, berarti dia dianggap sebagai dosa besar. Nah, jadi hukumnya jika seseorang tidak membayar zakat, maka dia sebagai dosa besar. Bagaimana jika orang tersebut itu kalau dia tidak mampu, Bu? Terus selanjutnya pertanyaan dari Media Maulida tadi, bagaimana jika orang tersebut tidak mampu untuk membayar zakat? Nah, jika seorang tersebut tidak mampu atau membayar zakat, berarti dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat karena dalam Islam zakat hanya diwajibkan untuk orang yang memiliki kelebihan harta atau orang yang kebutuhan pokoknya itu terpenuhi. Jadi jika seseorang itu tidak mampu untuk membayar zakat, berarti dia termasuk di dalam
Dari ini apakah sudah paham? Ibu sudah. Alhamdulillah. Terus dari Lydia Maulida apakah sudah dapat dipahami? Apakah penerima zakat ada selain 8 golongan tersebut? Terima kasih. Nah, jadi secara umum tidak ada golongan lain selain 8 golongan tersebut yang berhak untuk menerima zakat. Namun dalam konteks tertentu dengan pertimbangan tertentu bisa ada saja pengecualian, misalnya dalam kondisi kemanusiaan, yaitu bencana alam, krisis kemanusiaan, dampak bisa diberikan kepada korban bencana atau pengungsian, meskipun mereka tidak termasuk 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Jadi orang yang terkena musibah pun bisa untuk menerima termasuk dalam golongan orang yang berhak menerima zakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah bisa memahaminya? Adakah lagi yang bertanya? Ada Bu. Ya, sebelum kita akhiri, kita absen dulu. Ya, Ya Bu. Lydia Maulida, Bu. Maulida itu Hasanah, Bu. Meli, Hadir Bu. Nafisa. Jadi hadir semua ya. Mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi ke minggu depan dengan pembahasan selanjutnya. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ibu tutup dengan